Undang-Undang Minerba itu hanya di tahun 1967. Betul. Lalu kemudian di tahun 2009 baru dilakukan revisi. Kepentingan apa yang mendasar waktu itu sehingga pemerintah menginisiasi harus dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Minerba? Zaman saya dulu tidak ada tim terpadu itu. Karena itu menyangkut tenaga kerja, Depnaker ikut, menyangkut investasi, BKPM ikut, menyangkut keuangan, Departemen Keuangan ikut, menyangkut lingkungan KLH ikut. Jadi itu RKB itu tidak gampang aja begitu. Betul Pak Simon. Semua hadir dan harus kasih parap. Undang-undang secara normatif filosofis memang adalah ekspresi kehendak umum rakyat. Tetapi kehendak umum ini dibatasi oleh Halo sahabat muda Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Saya patut berbangga hati pada kesempatan ini, sahabat muda Indonesia. Di samping kanan saya, mantan Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Sony Graf. Izin Pak, ke kamera. Oke, ya selamat siang. Saya luar biasa. Makasih saya diundang untuk bincang-bincang siang hari ini tentang pertambangan. Siap. Yang samping kiri saya yang yang tidak kalah kerennya, beliau mantan Dirjen Minerba, Bapak Dr. Simon Sembiring. Selamat sore Ilham, Siap. sore Pak Sony, Sore Pak Simon. sore Rumah Pemuda. Rumah Pemuda. Pada kesempatan ini sahabat muda Indonesia, kita akan bahas, mereka ini berdua adalah pelaku, legend. Pelaku dari lahirnya Undang-Undang Minerba. Dari dulu yang sifatnya kontrak karya berubah menjadi izin usaha pertambangan Bang ya. Kira-kira begitu. Nah poinnya tidak hanya berubah nama, tentu saja esensi dari undang-undang itu juga tentu berubah. Pak Sony Graf ini di samping pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup, beliau juga pernah menjadi Ketua Panja dari lahirnya Undang-Undang Minerba tahun 2009. Betul. Ya. Undang-Undang nomor 4. Undang-Undang nomor 4. Artinya beliau pernah menjadi wakil rakyat, anggota DPR Komisi 7 kalau nggak salah. Sahabat muda Indonesia, kita akan mulai dari cara pandang lahirnya sebuah undang-undang. Karena itu saya meminta kesediaan Pak Sony untuk memberikan pencerahan pada anak muda Indonesia bagaimana seharusnya dari lahirnya sebuah undang-undang. Oke, jadi kebetulan latar belakang saya adalah filsafat. Siap. Saya belajar tentang filsafat hukum dan filsafat politik. Siap. Karena itu dari sisi pemahaman filosofis normatif, undang-undang atau hukum, Pak Simon, adalah ekspresi kehendak umum rakyat tentang bagaimana bidang kehidupan bersama diatur dan kemudian dilaksanakan. Jadi undang-undang bukanlah ekspresi kehendak para pembuat undang-undang, bukan sekedar ekspresi kehendak pemerintah ataupun DPR sebagai anggota legislator yang membahas dan merumuskan undang-undang, tapi adalah ekspresi kehendak umum rakyat. Dan DPR hanyalah wakil rakyat yang menyerap aspirasi rakyat tentang bidang tertentu. Oke, konkretnya ketika kami membahas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, kami membahasnya itu panjang, 2,5 atau 3,5 tahun. 3,5 tahun, hampir sepanjang 5 tahun periode DPR, kami di DPR. Dan itu dimulai dari DIM dari pemerintah dan kemudian POKSI, kelompok fraksi, ya masing-masing fraksi punya kelompok di komisi, menyiapkan DIM-nya untuk menanggapi draft yang disampaikan pemerintah kepada DPR. Karena inisiatif undang-undang ini dari DPR. Maka kami dari pemerintah. Maaf, dari pemerintah. Maka kami, apalagi saya yang tidak punya latar belakang pertambangan dan geologi, lalu mengundang berbagai pihak
untuk menyiapkan DIM, daftar isian masalah tentang draft undang-undang mineral batu bara ini dari fraksi PDI Perjuangan. Satu persatu kami menyiapkan itu. Ya, lalu kemudian karena itu kami undang ahli pertambangan geologi, ahli hukum pertambangan, ahli ekonomi pertambangan, ahli pemerintah daerah dan otonomi daerah dan seterusnya untuk menyiapkan baru DIM dari PDI Perjuangan ini. Oke. Lalu masuk ke pansus. Di pansus itu ada fraksi-fraksi, ada kelompok-kelompok fraksi. Kalau tidak salah waktu itu ada 11. Kira-kira kelompok fraksi masing-masing punya DIM. Nah disitulah kita bertarung. Belum lagi pemerintah juga punya mempertahankan draft mereka. Draft yang diajukan. Betul. Draft yang diajukan. Lalu kemudian kita mulai membahas satu persatu dari DIM itu. Dari kelompok fraksi ini apa dan apa. Tetapi mohon maaf saya lupa. Sebelum masuk kepada pansus ini. Kami sebelum masuk ke membahas DIM satu persatu. Dengan melibatkan semua poksi ini. Sebagai pansus bersama. Kami undang lagi. Ya, berbagai stakeholders, fakultas pertambangan, fakultas geologi, hampir dari semua perguruan tinggi negeri, UGM, ITB, UI dan berbagai pihak, ahli pertambangan, ekonomi pertambangan, hukum pertambangan, Indonesian Mining Association, ya. Asosiasi Pertambangan Indonesia, lalu Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi, lalu ada kemudian juga ahli-ahli yang lain lah. Di situ kami sebagai pansus ini, kalau tadi kan Poksi nih, ini sebagai pansus kami diperkaya oleh berbagai perspektif. Termasuk juga LSM, kami undang Jatam, Jaringan Tambang, kami undang juga Wali dan beberapa LSM lain untuk diperkaya. Baru masuk pembahasan DIM tadi, ya. Lalu masuk lagi kepada Panja. Di Panja itulah saya ketua Panjanya. Panja ini diperkecil kelompoknya dari pansus kan besar, diperkecil menjadi Panja untuk membahas substansi yang belum disepakati di pansus dibahas di sini. Nah. Partner kami pada waktu itu adalah Dirjen pertama, tentu waktu pansus menteri, ya. Tetapi kemudian masuk ke Panja itu Dirjen Pertambangan. Pak Simon langsung waktu itu. Pak Simon yang memimpin tidak hanya Dirjen Pertambangan, pemerintah kan ada juga beberapa dirjen lain di bawah koordinasi sektoral. Ya, sektoral masuk, ada lingkungan hidup, ada penerimaan negara dari keuangan, Depnaker dan seterusnya di bawah pimpinan Dirjen Pertambangan mewakil pemerintah. Disitulah kita bahas sangat mendalam setiap substansi kita bahas bertahun-tahun, 3,5 tahun itu kita debat sangat tajam, saling kritik, saling menggugat, bahkan kita tanya Pak Simon ini nasionalis enggak? Belah dada saya kamu pasti menemukan darah saya merah untuk menggugat, benar enggak pro republik. Pro kepentingan nasional. Karena apa? Mohon maaf, sekadar gambaran umum saja. Siap. Konteksnya waktu itu adalah dalam pertambangan, tetapi sesungguhnya tidak hanya pertambangan, di sektor sumber daya alam kita ada flying money yang keluar terlalu banyak. Ya, baik juga izin kepada kelompok-kelompok perusahaan internasional, tetapi juga termasuk juga kita ekspor konsentrat keluar dan situ adalah salah satu sumber flying money keluar dan berbagai pihak aspek-aspek nasionalisme kita masukkan di dalam sini sehingga pertanyaan kepada Pak Simon adalah Pak Simon ini nasionalis enggak? Maka belah dada saya kamu pasti menemukan darah saya merah. Artinya darah saya ini republik. Kira-kira begitu pada saat itu. Luar biasa. Saya beralih ke Pak Simon. Pak Simon tadi kalau dari penjelasannya Pak Sony kan luar biasa bahwa tidak ujuk-ujuk lahirnya sebuah undang-undang. Tentu yang dibawa oleh pemerintah sebagai pemilik hak inisiatif pemerintah, meskipun DPR juga punya hak inisiatif, apa waktu itu yang mendasari kepentingan pemerintah sehingga harus dilakukan revisi undang-undang? Itu kan undang-undang, kalau saya tidak salah, undang-undang minerba itu hanya di tahun 1967. Betul. Lalu kemudian di tahun 2009 baru dilakukan revisi. Kepentingan apa yang mendasar waktu itu sehingga pemerintah menginisiasi harus dilakukan revisi terhadap undang-undang minerba? Silakan. Baik, pertama sebenarnya begitu saya jadi dirjen, sebenarnya sudah ada draft pertama masuk ke Seknek waktu itu Pak almarhum Cecep Wimpi sebagai dirjen, ya. Betul. Kemudian oleh Seknek dikembalikan.
Waktu itu saya tanya Pak Purnomo, dikembalikan apa? Jawabannya agak sedikit politis karena di situ ada masalah air tanah. Itu kan harus undang-undang tersendiri. Oke. Tapi secara jujur, ya saya kan juga bukan orang yang terima begitu saja. Akhirnya saya selidiki, memang ada invisible hand lah. Oke. Yang membuat seknek akhirnya mengembalikan kepada Draft itu. MSDM. Tapi saya nggak perlu buka lagi ini. Itu Oke. untold story. Oke. Ya, tapi supaya kita tahu ada kisahnya. Bagi saya kan, wah berarti ada intervensi, itu aja. Iya. Nah, di situ saya mulai agak sedikit galak dalam hati saya. Nah, akhirnya memang kita ya terpaksa pakai taktik. Di draft pertama dari pemerintah, ya kita masukkan masih ada perjanjian yang asing. Supaya ini lancar kan gitu. Iya. Dengan catatan nanti di sana kita beresin kan gitu. Daripada di seknek sudah ditolak, ya kan? Oh, yang penting draftnya diamankan Loh, ini dulu. strategi kita. Oke. Ya, saya dengan Pak Purnomo sudah ngomong. Kenapa begitu? Oke, tahun 67 itu adalah undang-undang pertama setelah Perpu nomor tahun 69 ya. Tahun itu ya. Nah, muncullah undang-undang ini, kemudian itu kan muncul undang-undang nomor 1 dulu, penanaman modal. Ya, Baru itu Januari, baru Desember Betul, muncul penanaman undang 11. That's okay, karena memang waktu itu undang-undang 11 itu dibuat karena dalam kita keadaan terpuruk. Inflasi 750%. Oke. Kita nggak punya tenaga, nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Rakyat harus dikasih makan. Diundanglah investor asing. That's okay. Oke. Itu sangat bagus. Betul. Kalau enggak maju-maju juga kita. Iya. Jadi jangan petenteng-petenteng lah. Betul. Nah, itu kan sudah 30 tahun. Betul. Sudah berjalan. Dan kita juga berkembang. Tenaga-tenaga Indonesia sudah banyak. Hampir di setiap provinsi sudah ada jurusan tambang dan geologi. Kedua, ada perkembangan undang-undang otonomi daerah. Ya. Ini kan semua harus kita tampung. Iya. Ya. Nah, kemudian muncullah draft itu. Nah, memang tadi dijelaskan di Pansus memang itu tingkat menteri. Ketuanya kalau nggak salah siapa yang dari Golkar itu? Agusman. Agusman. Ya. Oke. Kemudian setelah dari Pansus gedor, sisanya baru masuk Panja. Ketuanya beliau dari DPR, saya dari pemerintah. Iya. Jadi kita partneran. Nah, terus terang saja saya merasa ini saatnya kita menunjukkan bahwa banyak hal-hal yang sebenarnya kita sudah perlu lakukan perubahan-perubahan. Oke. Pertama misalnya DUAS. Dulu ya kita masukkan 90.000 hektar, 100.000 hektar. Tapi ada untungnya juga itu. Artinya duit orang keluar duit, tapi data kita dapat. Iya kan? Itu adalah strategi yang bagus. Dari pengalaman itu, setelah sekian puluh tahun beroperasi, yang habis hanya 10.000 hektar gitu loh. Loh, so what? Berarti kan kita sudah punya data, perusahaan punya data. Loh, 30 tahun hanya 10.000 hektar, yang 90.000 hektar itu yang sisanya kemudian nanti kalau diperpanjang, kita batasi. Sisanya kembalikan dong. Iya, yang nggak kepake gitu ya. Kembalikan dong kepada negara. Iya. Artinya apa? Negara tanpa bayar, tanpa duit, punya data yang lengkap untuk bisa di kemudian hari diusahakan gitu. Kan enak begitu. Oke. Dan khusus untuk itu, kita peruntukan nanti utamanya itu BUMN dan BUMD. Itulah implementasi daripada pasal 33 itu. Itu intinya dulu. Oke. Nah, kemudian perjanjian, ya enggak perlu perjanjian lah. Kita bikin aja izin usaha pertambangan khusus misalnya. Izin dalam bentuk izin. Kalau perjanjian, kelemahan kita itu adalah kita pemerintah posisinya sama dengan investor. Yes. Jadi dua kita banci. Satu sebagai regulator, satu sebagai para pihak. Para pihak. Nah, mereka selalu menuntut kita menjadi para pihak terus. Saya bilang enggak boleh dong. Harusnya kan nggak apple to apple ya negara. Loh, makanya dengan, itulah kelemahan kontrak itu. Oke. Itulah perjanjian itu. Jadi mereka selalu menuntut supaya kita jadi pihak. Berarti sejajar dong. Iya, Padahal di perjanjian itu kita sebagai regulator juga. Jadi ada saatnya saya sebagai regulator. Ada saatnya sebagai pihak. Nah, implementasinya gampang loh, nggak gampang itu.
Oke. Ya, nah akhirnya dalam pikiran saya karena di pansus sudah digetok begitu, saya kan tinggal masalah teknisnya saja. Karena itu tanggung jawab saya kan. Makanya selalu berdebat dengan mereka. Mereka bicara politis, saya masukkan teknis. Kita kawinkan dong. Oke. Nggak bisa hanya kalian. Kalau nggak bisa dikerjakan mau apa? Nah, itulah perjuangan kita selama 3,5 tahun sehingga klop lah undang-undang ini. Ya tentunya tidak sempurna, pasti ada di sana sini kekurangan. Tetapi boleh dikatakan sebenarnya arwah daripada undang ini sebenarnya implementasi daripada pasal 33. Ya. Bahwa pemerintah itu mempunyai peranan penting. Kedua, karena sudah ada otonomi daerah, partner saya juga ada namanya Pak Rafiuddin tuh. Itu tokohnya otoda. Wah, dia selalu beb daerah. Dia bilang susah juga kita melawan ini kan. Oke, kita masukkan di sini. Oke, oleh itu kita bikinlah tugas daripada provinsi apa, tugas kabupaten apa, tugas kota apa, tugas pusat apa. Jelas dong. Waktu itu masih otonomi daerahnya di kabupaten kota. Kabupaten kota, betul. Kelemahannya undang-undang otoda itu banyak PP-nya yang belum dilaksanakan gitu loh. Ngerti nggak? Nggak ada petunjuk teknis. Loh iya, itu kelemahannya. Jadi sampai misalnya Pak SBY juga ini nggak jadi-jadi tuh. Makanya direvisi undang-undangnya kan. Jadi kelemahannya di situ aja. Jadi PP-nya daripada undang-undang otonomi daerah itu tidak lengkap. Harusnya kan ada dong. Sehingga kloplah dengan undang-undang Minerba ini. Tapi karena nggak ada itu selalu. Atau kemudian menjadi anak tiri setelah Kementerian Otonomi itu diakuisisi kembali. Yang paling riskan adalah bupati tidak hormat lagi sama provinsi. Itu kita rasakan tuh. Bupati datang ke Jakarta tidak perlu lagi permisi sama. Harusnya kan ada dong peraturan pelaksanaannya. Jelek-jelek juga gubernur itu kan gubernur. Tapi karena nggak ada PP-nya kacau balau. Sehingga sorry aja. Ada satu saat provinsi mana nggak perlu saya sebut, Pak bisa nggak kembali kita ke Undang-Undang 11 tahun 67? Dia bilang begitu. Kalian dulu waktu otoda kalian teriak-teriak sampai saya dibawa golok. Pemerintah pusat jangan main-main. Nah baru mereka terasa. Rupanya kita provinsi ini nggak punya kekuasaan apa-apa. Sebenarnya kelemahannya hanya di situ. Ya, jadi tidak ada PP yang mengatur undang-undang otonomi daerah sehingga kacau juga. Walaupun kita dalam undang-undang ini sudah ada tugas provinsi apa, kabupaten apa, pusat apa. Tapi itu harus ada. Nah, sehingga dalam undang-undang ini pun bisa kita kontrol. Pemerintah pusat juga ada. Pertama, kalau yang berwenang mengeluarkan izin menyalahgunakan pidana ada di situ. Yang notabene dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pasal 165 kalau salah. Kan ada kan? Betul, dihapus. Sehingga bupati, gubernur, wali kota tidak seenaknya. Ada di situ kita bikin. Kita sadari itu. Dan Pak Rafiuddin setuju. Pak harus ada ini Pak. Jadi jangan senang-senang dia bikin izin. Betul. Karena kita banyak laporan. Sana ya, satu pun nggak jadi gitu loh. Sehingga kalau tidak benar mengeluarkan izin, kena pidana dan denda. Tapi dalam undang-undang perubahannya nomor 3 tahun 2020 dihapuskan pula itu. Saya nggak ngerti DPR ini berpikir apa. Ya, jadi banyak undang-undang. Apa karena kewenangan izin itu tidak lagi di kabupaten kota, Pak? Loh kenapa ditarik? Sebenarnya namanya pertimbangan rakyat pun itu di undang-undang yang kita bikin itu ke camat loh. Di Undang-Undang Nomor 3 ditarik ke pusat, ke menteri. Bayangkan tukang cangkul ladang mengurus izin ke Jakarta. Nggak masuk akal, betul. Naik pesawat aja udah muntah-muntah dia. Ya kan udah masuk akal dong. Betul. Jadi disitulah kelihatan bahwa undang-undang itu dipaksakan perubahan-perubahan itu, ya kan? Nah, kedua sebenarnya di Undang-Undang Nomor 4 ini tidak ada loh kata-kata larangan ekspor. Di situ pasalnya semua diproses dan biji yang ditambang harus diproses dan dimurnikan dalam negeri. Jadi tidak ada kata-kata dilarang mengekspor. Sehingga waktu dibawa oleh Jepang ke WTO kita menang. Karena bahasanya nggak ada. Tapi kan kalau diolah dalam negeri kan
Sama artinya itu kan, you nggak boleh ekspor dong. Tapi secara undang-undang kita nggak melarang loh. Iya. Nah, setelah presiden anak buahnya Pak Sony ini jadi presiden, dirubah pula lah itu. Pak Jokowi maksudnya. PP. Oke. Dilarang ini. Saya sesalkan bukan apa-apa. Harusnya kan menteri-menteri hukum dan MSDM segala macam kasih masukan lah, Pak. Jangan melarang dong. Kita sudah ratifikasi itu. Biarkan aja. Itu kan artinya nggak boleh juga mereka ekspor kan? Iya. Tapi kan tidak, kita nggak bisa dituntut. Karena dibawa ke sana juga, di mana kata-kata larangan? Tidak ada. Nah, ini maksud saya begini. Bikin undang-undang itu juga, ya jangan senak perutnya lah. Harus ada kecerdasan. Dan saya dari sisi teknis saja. Kalau politik kan saya lapor ke menteri aja. Karena itu adalah porsi beliau. Saya lapor begini Pak, begini-begini, ini stuck ini gini nih. Ya biar aja menteri yang bicara kan. Kalau segi politik saya nggak mau ikut campur. Tapi kalau segi teknis saya berjuang. Yang paling sakit sebenarnya orang ini. Bikin dulu draft PP-nya, padahal bukan kewenangan mereka itu kan. Besok harus jadi. Kita sampai pagi loh kerja itu. Saya jelaskan ya. Iya kan? Oke. Kok begitu sih anggota DPR ini? Yang punya bukan kewenangan Anda, kenapa you paksa saya? Nah, tapi kan kita pintar juga. Alah, mereka juga ngerti lah itu. Tapi kan kita nggak boleh lawan dong. Oke. Ya kan kita harus absorb. Itulah semangat kebersamaan. Saya harus menghargai mereka. Nah, tentunya mereka nggak bisa tuntut saya sempurna. Orang satu malam kok dikasih waktu. Kalau dia minta sempurna, emangnya lu bisa bikin seperti ini? Kalau sampai ngomongannya keluar begitu. Tetapi mereka juga, oh iya, kalau begini sama aja ya. Saya ngerti situasi itu. Jadi enaknya itu kita saling mengerti. 3,5 tahun itu saya kira dia kualitasnya juga sudah hebat lah. Itu hampir satu periode. Pak 2004-2009. Kalau ibu buka tape recordernya itu, wah hebat. Jadi kalau kurang jelas disitulah dengar. Kenapa muncul ini? Perdebatannya begini. Sebenarnya undang-undang itu ya harus ada itu. Jadi kalau kita pergi aja ke situ. Kenapa terjadi dulu pasal ini? Perdebatannya apa? Nah itulah yang sampai sekarang di DPR itu ya bukan mencap mereka ini. Tidak ada inventarisir yang bagus gitu loh. Padahal itu harus dibuka kembali. Setiap bikin undang-undang buka lagi. Disitulah terjadi. Akhirnya digetok begini, latar belakangnya begini, sehingga lengkaplah pengetahuan itu. Jadi ada notulensi rapat, ada rekor, tape-nya juga ada. Semua ada. Jadi sebenarnya orang malas aja itu Senayan itu. Bisa dibuka. Sebenarnya kalau ada ahlinya, suruh aja dibuka. Kalau memproses di MK harus buka itu. Buka aja. Sebelum abang terlalu jauh melanjutkan, saya mau kembali dulu ke Pak Sony. Tadi Pak Simon menegaskan bahwa semangat lahirnya perubahan Undang-Undang Minerba yang 2009 itu adalah semangat memposisikan pemerintah punya bargaining di mata para pihak, khususnya pihak-pihak pelaku usaha gitu ya. Nah, kira-kira yang berkembang, yang menjadi kepentingan halayak umum atau kepentingan rakyat terhadap apa pentingnya dari perubahan undang-undang itu apa, Bang? Jadi gini, melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi, undang-undang secara normatif filosofis memang adalah ekspresi kehendak umum rakyat. Tetapi kehendak umum ini dibatasi oleh sistem dan khususnya konstitusi kita. Iya. Sehingga undang-undang ini harus sejalan dengan apa yang sudah dirumuskan di dalam konstitusi kita. Betul. Tidak boleh keluar dari itu. Kehendak umum rakyat tadi harus kembalikan kepada apa yang menjadi amanat konstitusi. Minimal ada 3 yang menjadi rujukan kami selama pembahasan Undang-Undang Nomor 4 ini. Satu adalah pasal 33. Pasal 33. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah milik negara dan dikuasai negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan seterusnya. Ini turunannya banyak. Turunannya banyak termasuk yang dikatakan oleh Pak Simon tadi, pembatasan mengenai masa konsesi itu juga bagian dari upaya untuk menjamin keadilan dan perluasan peluang bagi sebanyak mungkin kelompok usaha untuk masuk di situ. Kalau sekian luasan diberikan hanya kepada 1-2 kelompok, tidak adil dong. Juga masa
konsesinya dibatasi, bisa diperpanjang, tapi setelah dia 10 atau 20 tahun tergantung dari jenis mineral dan batu baranya baru diperpanjang dan seterusnya. Itu sudah satu. Diwajibkan untuk diproses dan diberikan dalam negeri. Itu demi sebesar-besarnya kemanfaatan untuk masyarakat. Karena apa? Multiplier efek dari hadirnya sebuah pertambangan itu banyak sekali sampai kepada warung-warung dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pula jasa pertambangan harus lokal, syukur-syukur di daerah dan nasional, syukur-syukur di daerah dan seterusnya. Demikian pula misalnya lokal expenditure, pembelian kebutuhan dan seterusnya harus juga memberikan peluang kepada masyarakat di sekitar untuk bisa menikmati hasil tambang itu melalui multiplier effect. Belum lagi soal divestasi dan seterusnya, kita atur seluas-luasnya sehingga implementasi dari pasal 33 tadi betul-betul dijamin banyak sekali. Yang kedua adalah amanat kepentingan lingkungan hidup. Itu kita juga bahas secara luas sekali mengenai tidak boleh lagi mendekati mining closure baru dia berusaha untuk merehabilitasi bekas tambang. Tidak. Setiap tahapan dalam proses tambang itu harus sudah direklamasi. Demikian pula sejak awal sudah ada dana reklamasi yang harus diserahkan di jaminan reklamasi. Ada rekening untuk kalau dia lari pemerintah menunjuk pihak ketiga untuk reklamasi. Karena duitnya sudah ada gitu ya. Sudah ada. Tidak seperti sebelumnya dia kabur lalu kemudian tertinggal kolong-kolong kotor dan demikian pula lahan bekas tambang sejak awal pengajuan izin sudah diketahui berdasarkan peta tata ruang dan seterusnya diperuntukkan apa? Lokasi perkebunan kan, lokasi wisata kan, lokasi industri. Jadi reklamasinya menuju kepada peruntuk. Banyak sekali kita atur itu. Ketiga, kita dibatasi oleh rejim otonomi daerah tadi. Ya, pertambangan harus mempertimbangkan kepentingan rejim otonomi daerah tadi. Rejim otonomi daerah waktu itu adalah rejim otonomi daerah sampai tingkat kabupaten kota. Ada kewenangan kabupaten kota, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan pusat. Kita atur betul masing-masing tahapan itu. Bahwa kemudian ditarik ke pusat karena berubahnya rejim otonomi daerah, bukan salah kami waktu itu menyusunnya, karena kita perhatikan betul disuruhnya. Itu pun ada problem, kenapa ditarik semua ke pusat? Hanya karena indikasi bahwa kabupaten kota ini jor-joran tumpang tindih izin dan seterusnya seolah-olah tidak bisa diatur oleh pemerintah pusat, lalu terjadi korupsi di pertambangan lalu ditarik ke pemerintah pusat. Pertanyaan saya, apakah ditarik ke pemerintah pusat memang tidak ada korupsi? Yes. Itu poin, Pak. Kenapa kemudian ditarik ke pusat? Kita benar, jangan sampai rejimnya daerah kemudian kehilangan sumber pendapatan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi minimal ada 3 ini. Termasuk, mohon maaf, soal pasal 33 tadi Pak Simon menjelaskan tadi soal bagaimana mengubah dari kontrak karya ke izin. Mohon maaf saya salah satu yang sangat ngotot. Pak Simon sudah jelaskan, tapi saya menjelaskan tambahan lagi. Begini, sumber daya alam milik negara. Negara ini pahamnya adalah sangat sakral. Dia memegang pasal 33 tadi. Dia menguasai sumber daya alam. Kok bisa-bisanya kita lakukan dalam bentuk kontrak? Pak Simon adalah pengusaha, bahkan pengusaha asing datang kepada saya pemerintah, lalu kita duduk satu meja, kita duduk satu tingkat sama sederajat, lalu setiap koma kata di situ kita harus sepakati dengar maunya Pak Simon, dengar maunya saya, kok bisa gitu? Saya bilang nggak bisa, negara ini sakral, punya sumber daya alam, harusnya izin. Izin itu berarti masih dalam kuasanya pemerintah. Tapi tidak mungkin pemerintah mengusahakannya sendiri. Dibuka ruanglah untuk pengusaha lokal, pengusaha nasional, pengusaha dari asing misalnya. Tapi ada sejumlah persyaratan yang diberikan oleh negara. Ini persyaratannya, Pak Simon mau nggak? Setuju nggak dengan persyaratan ini? Pak Simon mengatakan saya tidak setuju. Ya sudah, kamu mundur. Yang lain datang untuk menerima atau tidak. Bukan kemudian Pak Simon dengan saya harus tidak. Saya bilang tidak, kita harus berubah. Disitulah perdebatan panjang terjadilah. Kemudian disepakati tidak lagi perjanjian usaha pertambangan atau kontrak, tetapi kemudian izin. Memang ada problem. Jadi negara superior di situ. Superior. Tapi memang ada problem di situ. Yang existing kontrak karya dan PKP 2B bagaimana? Apakah serta-merta kita jadikan izin? Nggak mungkin dong. Mereka sudah memegang izin. Sudah memegang kontrak. Maka ada perdebatan lagi panjang di situ. Bagaimana? Fakta
Acta sunt servanda, kontrak harus dihormati sebagai suci, tidak boleh kita langsung ubah. Berdebatan panjang, lalu saya pakai analogi, filsafat kan begitu. Iya, Oke, iya. ini sebelumnya ini cangkir ini, sebelumnya isinya adalah sirup. Sekarang saya ganti dengan air, tetap saja wadahnya cangkir. Sebelumnya kontrak karya, oke kita pertahankan. Tetapi seluruh isi kontrak karya itu kita ganti sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 4. Kontraknya kita tidak ganggu juga. Isinya yang kita ganti dari sirup menjadi air. Tapi harus dikasih tenggat waktu untuk disesuaikan dan seluruh. Jadi perdebatan kita pada saat itu panjang demi kepentingan Republik itu. Oke, Bang, sebelum lanjut. Poinnya dari apa yang Bapak sampaikan dan Pak Simon sampaikan, saya bisa mengambil satu garis besar bahwa semata-mata ini untuk kepentingan negara Republik, dan semata-mata untuk Republik. kepentingan bangsa. Republik. Itu yang saya tangkap. Betul. Ada cerita begini Pak Simon. Ini nanti bisa berdua tanggapi. Ada cerita bahwa lahirnya Undang-Undang Minerba tahun 2020 itu untuk melindungi kepentingan para Taipan. Gimana Pak? Jadi begini. Pak Simon lah yang paling tahu lah. Beginilah. Oke. Waktu pengesahan undang-undang ini, saya sudah beralih dari dirjen menjadi staf ahli. Yang 2009. Iya. Oke. Tetapi saya masih tetap Masih ketua tetap, masih tetap. Panja. Betul. Sehingga sampai selesai saya masih ketua Panja. Oke. Saya kan ikutin. Baru sebulan keluar undang-undang ini, sudah ada dari satu partai mengatakan, kita robah aja nih. Berarti kan dia sandiwara. Saya udah tahu, berarti ini adalah agen-agen yang tidak setuju dengan adanya perubahan. Apa sih? Sekarang saya bilang tadi, kalau saya kasih tidak berhasil lobby ketika saya kasih luas 500.000 hektar. Saya kan tidak ambil dari langit saja itu. Saya sudah bilang tadi, kita lihat statistik 30 tahun hanya 10.000. Betul. Dia berani nggak debat dengan saya? Ada dasar datanya. Jadi tidak aja rule of thumb, tidak begitu. Ya. Ada dasar kita menghasilkan angka 15.000 itu. Kedua, kita namanya juga izin perusahaan operasi perusahaan tambang khusus. Ada khususnya. Ya. Artinya apa yang sudah diperjanjikan kita masukkan dalam undang-undang dulu dong. Jadi kita tidak menabrak. Ya kan? Jadi tidak ada keistimewaan-keistimewaan lagi. Oke. Ya, divestasi. Ada satu hal yang paling menarik sebenarnya. Kalau izin pertambangan orang asing itu harus memberikan hasil penghasilannya 10% kepada negara. Itu tidak ada di dunia seperti itu. Di luar pajak gitu, Pak. Di luar pajak. Jadi dia memberikan hasil penghasilannya 10% kepada negara. Ada di Undang-Undang Nomor 4 itu. Jadi kita kan pinter nih. Oke, pajak mereka tadinya 35%, jadi 25%. Saya karin lah supaya bagaimana tetap 35%. Masuklah pasal itu. Loh iya dong, kita harus cerdas juga. Ya. Iya. Asal tadi merah putih betul. Iya, itu yang saya lagi Kan cerdas. Harus merah putih betul. Kepentingan Karena nasionalisme undang-undang jelas di situ. pajak mengatakan begitu. Tapi di sini dikatakan kalau perusahaan asing 10% dari penghasilan bersihnya setor kepada negara. So, ada yang hilang nggak? Nggak ada yang hilang. Jadi memang dalam bikin undang-undang ini, kalau dari segi politik mereka lah. Oke. Tapi kalau saya dari segi teknis, kita juga harus cerdas gitu loh. Kepentingan pemerintah pure di situ, betul. Pasti dong. Oke. Contohnya begini, saya lanjutkan Pak Oke. Simon tadi. Jadi pembatasan luasan tadi itu bukan dari langit. Kita diskusi betul, kami tanya kepada pemerintah melalui dirjennya. Oke, secara masuk akal, hitungannya bagaimana? Datanglah dengan data. Jadi bukan kita ngarang 10.000, 20.000, tidak. Dan kita bedakan antara satu jenis mineral dengan jenis mineral lain. Dari sisi investasi, berapa tahun untuk investasinya bisa kembali. Kita tidak bisa sebatasi 5 tahun cukup. Enggak kok, investasi dia belum berhasil kok, masa kita cuma 5 tahun. Jadi kita hitung betul. Oke, lalu diperpanjang berapa kali, berapa tahun. Kita debat sampai ke teknis itu. Dari mana kami punya data? Beliau yang sorongkan data. Jadi seperti itu bukan. Lalu kemudian tadi Pak Simon. Tadi Pak Simon singgung kami DPR minta untuk bagaimana isi dari calon PP yang akan diatur oleh pemerintah. Latar belakangnya begini.
Saya perlu jelaskan. Hampir semua undang-undang ini pasal ayatnya ketentuan lebih lanjut ini akan diatur dalam PP. Ketentuan lebih lanjut dan akan diatur dalam Perpres 1 dan seterusnya. Apa yang terjadi? Mbok, contoh undang-undang otonomi daerah tadi. Tidak pernah ada kemudian PP-nya. Ya. Atau kalau PP-nya 5 tahun kemudian, 2 tahun kemudian. Lalu yang juga terjadi, isi dan semangat PP itu sudah tidak lagi seperti isi dari undang-undang. Jiwanya sudah berubah, berbeda. Karena itu kami minta Pak Simon, bisa nggak hadirkan apa yang dalam bayangan Pak Simon mereka? Mana saya tahu kan, yang akan diatur dalam PP ini apa saja. Datanglah Pak Simon dalam ini. Loh, kok banyak sekali ya? Kalau kita menampung semua ini, karena PP-nya kan tidak hanya satu. Iya. Kalau kita menampung semua ini undang-undang bisa setebal ini. Kalau begitu, nggak usah Pak Simon, nanti aja diurus oleh pemerintah. Tapi draftnya sudah kami dapatkan. Apa isinya kami sudah dapatkan, sehingga tidak cek kosong kepada pemerintah yang kemudian mengatur PP itu jauh dari semangat undang-undang ini. Mohon maaf, bukan lagi PP yang dibelokkan, undang-undangnya bahkan dicincang untuk kemudian jadi undang-undang yang jauh dari semangat 2009 tadi. Silakan Pak Simon, mohon maaf. Iya. Makanya Pak, saya kira keberhasilan itu adalah adanya semangat yang sama. Ya. Jadi saya juga banyak saya dihajar sama senior-senior juga. Apa-apaan nih? Saya bilang itu Undang-Undang 11 itu sudah 30 tahun lebih. Saya bilang, sekarang sudah banyak enggak sarjana tambang, sarjana negeri? Sudah. Hampir setiap provinsi ada perguruan tinggi yang menghasilkan sarjana tambang. Kau masih bertahan seperti dulu? Jadi mau kemana mereka itu? Masalah daerah tidak membuat mereka itu lain soal. Iya. Ya, tapi data saya sudah punya gitu loh. Jadi saya punya alasan untuk menerbitkan itu. Kedua, seperti tadi itu, di angka itu enggak sembarangan. Tetapi kan banyak saja ini para taipan-taipan ini kan terganggu juga kita. Kan begitu. Dia kira kalau dia sudah bayar PBB itu kayaknya nenek moyangnya punya, enggak. Kayak hanya dia aja yang bayar pajak, Bang. Itu kan kita bayar pajak. Kedua, supaya BUMN sebagai implementasi dari kedaulatan kita mempunyai namanya kontrol nasional terhadap mineral dan batu bara dong. Iya dong, kita ngontrol. Betul. Sekarang misalnya contoh batu bara, PTBA yang menguasai. Kan PLN nggak perlu lagi nyembah-nyembah. Iya dong. Kedua, dia bisa kontrol harga. Kalau mereka ini hajar sama PTBA. Iya kan? Betul. Itu maksudnya sebenarnya. Itulah fungsi pemerintah sebagai controller gitu loh. Jadi ada namanya stok nasional itu ada, ya kan? Untuk menjaga stabilitas kepentingan nasional. Dan menjaga harga ekspor juga, tidak jor-joran gitu loh. Ketiga, kalau batu bara bisa di blending. Ini kalori tinggi, ini kalori rendah, ini sulfur begini. Kalau di blending ini bisa menghasilkan sesuatu kalori batu bara yang pasar harganya juga lebih bagus. Sehingga tujuannya apa? Kita bisa mengontrol harga internasional. Bisa juga mengontrol harga dalam negeri. Tidak seperti sekarang kan, DMO, domestic marketing obligation, hanya dengan begini, ya nggak bisa dong. Saya punya batu bara high kalori 8.000, tidak dibutuhkan dalam negeri. Masa saya harus dipaksakan menjual dalam negeri? Nggak ada yang beli. By God, Tuhan memberikan saya 7.500 kalori, yang notabene nggak ada yang mengabsorb. Sehingga saya harus jadi pedagang, jadi pedagang batu bara dari produsen menjadi trader. Saya belilah dari Pak Sony yang kalori 4.500 supaya bisa mensuplai dalam negeri. Yang ini menurut saya ada permainan ini sebenarnya. Nggak perlu dong. Saya by God, saya dikasih kalori tinggi yang tidak ada yang butuh. Kenapa harus saya ditugaskan, diwajibkan mensuplai dalam negeri? Harusnya untunglah kita jual kan, harganya tinggi tuh. Kenakan pajak ekspor, saya setuju itu. Jadi bukan caranya begini, ini kan memelihara pebisnis-pebisnis tumpangan. Ya nggak boleh dong. Jadi sebenarnya kalau kita pikir banyak implementasi yang melanggar daripada semangat
undang-undang ini. Itu yang harus kita. Sebenarnya kalau duduk bersama nggak ada masalah loh. Problemnya di implementasi. Sekarang betul. saya tanya, perusahaan tambang itu apa sudah nggak untung? Siapa bilang dia rugi? Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya nggak mungkin kan? Ya tapi jangan 80 ya sama you, 20 sama negara, yang nggak bisa dong, dibalik dong. 80 sama negara, 20 sama you. Betul. Itu baru namanya pasal 33. Iya, itu yang menyebabkan Iya kita dong. masih miskin terus. Jadi jangan dibalik dong. Iya. Itulah semangatnya Undang-Undang Nomor 4 itu sebenarnya. Betul. Nah, tapi kemudian dirubah lah kan. Iya. Di 2020 itu. Jadi Ya. yang penting, yang paling ngeri sekarang ini, semua izin di pusat. RKB, kan banyak dipenjarakan Betul. dirjen gara-gara RKB. Iya, masa satu orang menyetujui RKB? Zaman saya dulu tidak ada tim terpadu itu. Karena itu menyangkut tenaga kerja, Depnaker ikut. Menyangkut investasi, BKPM ikut. Menyangkut keuangan, Departemen Keuangan ikut. Menyangkut lingkungan, KLH hidup. ikut. Ya. Jadi itu, RKB itu tidak gampang aja begitu. Betul, Pak Simon. Semua hadir Betul. dan harus kasih parap. Betul. Jadi semua tertata. Lingkungan dia, kalau sudah lingkungan saya nggak bisa bicara. Dia Ya. yang bicara mengenai itu. Jadi waktu datang masuk ke Dirjen, sudah semua parap. Ya. Oke. Ya, saya kasih contoh di bidang Siap, lingkungan ya. Sekarang kan ada keluhan izinnya jor-joran di sebuah wilayah. Ya, nikel kan di Sulawesi itu begitu banyak dan seterusnya. Sebenarnya undang-undang kita sudah mengontrol itu, yaitu Undang-Undang 32 Nomor 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tadi yang Pak Simon katakan. Oke. Lingkungan hidup harus bicara di situ. Di situ ada namanya KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Apa itu? Saya menganalogikan seperti kapal itu ada tonasenya. Dia tidak boleh memuat muatan lebih dari tonasenya. Kapasitasnya betul. KLHS untuk lingkungan ternyata apa? Di wilayah ini pertambangannya itu sudah melewati daya dukung, daya tampung tidak kawasan itu. Lingkungan itu tahu kok. Oke, kalau begitu sudah terlalu banyak izin, kita harus batasi dong. Tidak boleh begitu banyak izin dikasih di sebuah wilayah ini. Itu namanya fungsi KLHS. Maka tadi Pak Simon bilang, kita dengar lingkungan hidup. Apakah kemudian potensi ini tidak akan diusahakan? Bisa setelah seperti kapal bongkar muat dia datang Ambil lagi. Jadi setelah izin lain ini selesai, baru dibuka lagi izin baru. Bukan sekarang ini. Di sebuah wilayah dikasih izin sebanyak-banyaknya. Bahkan contoh lain, ribut mengenai izin tambang di Raja Ampat. Padahal ada undang-undang kelautan. Konservasi, betul. Undang-undang pulau-pulau kecil Betul. tidak boleh diizinkan. Kok bisa keluar? Artinya tim tadi tidak mendengarkan ke departemen atau kementerian. Saya kasih poin di situ. Gitu. Oke. Silakan Pak Simon. Ini Jadi menarik. itu yang begini. dikatakan Pak Simon semua begini. kalau ini Silakan, sektor Mas harus duduk. Di kontrak karya, kontrak batubara ada satu pasal mengenai KLH yang menurut saya para penerus kita jitu. Apa dikatakan di situ? Bahwa perusahaan harus tunduk kepada peraturan-peraturan lingkungan hidup dari waktu ke waktu. Itu ada pasalnya. Artinya apa? Kalau berubah undang-undang lingkungan hidup, dia harus ikut. Dia harus ikut. Iya. Artinya Jadi kalau tidak tidak ada. diatur di Dia undang-undang sudah- pertambangan, dia harus merujuk ke undang-undang lingkungan. Lingkungan hidup, betul. Dia sudah invest loh. Kenapa dia setuju pasal itu? Dan saya sependapat. Jadi penerus kita pun sudah melihat ke depan. Dan pasal itu masih hidup loh. Jadi kalau misalnya tiba-tiba tadi kan dikatakan pulau yang bisa ditambang luasnya segini. Kalau sudah sempat dikasih izin, panggil. Sorry, Iya. Mister. Iya. Ini begini. Nah, tentunya dia bilang, oh saya sudah invest segala macam. Loh kan kau setuju dengan pasal ini. Iya. Bila dia tidak setuju, bawa ke arbitrase. Menang kita. Menang, iya. Nah, tapi kan tidak begitu caranya. Boleh kita bernegosiasi. Duduk Oke bersama. lah, kalau kau sudah begitu, mungkin kita kasih izin di tempat lain. Bisa-bisa iya. saja. Betul. Iya kan? Ini sebenarnya yang kita harapkan di seluruh dunia ini. Win-win solution tanpa mengorbankan negara ini. Tuh, termasuk Tanpa investasi mengorbankan misalnya. rakyat gitu loh. Jadi itu harus Tanpa dibuka itu. mengorbankan lingkungan Iya. hidup. Jangan ngotot-ngototan. Ya, Iya, itu iya, yang iya. harusnya semangatnya. Jadi ya mungkin saya nggak mengkritik pejabat ya. Barangkali ya pejabat sekarang ini ya nggak sampai ke situ pikirannya.
Atau kan? karena ada tekanan-tekanan pesan-pesan sponsor yang Jadi, tidak bisa mereka. sebenarnya Iya, makanya tadi kenapa saya tanya, Bang. Sebenarnya semangat itu undang-undang tahun 2020 itu kepentingan banyak Taipan. Berarti kan ini terencana, Bang. Jadi begini, kelemahan kita, saya kan junior dulu. Kadang-kadang kita lupa kalau kita bikin kerjasama dengan orang asing, kita lupa bahwa kita itu dasarnya Undang-Undang Dasar 45. Ya, yang saya bilang tadi. Selalu dilupakan itu. Konstitusi pegangan kita. Dia membawa undang-undangnya Undang-Undang Amerika. Kita mau di situ kan? Undang-Undang Inggris. Kita mau di situ. Betul. Jangan dong. This is my constitution. Take it or leave it. Betul. Nah, kalau misalnya dia merasa oke, sampai batas mana kita bisa bernegosiasi? Kan harusnya di situ. Iya kan? Jadi itu yang saya bilang tadi. Win-win solution itu bukan hanya moto sekedar begitu aja. Tetapi itu mendalam. Mendalam, jangan sampai kita didikte. Itu yang penting. Nah, bila perlu, kalau sudah begitu, ya kita lapor kepada DPR. Yang bisa kami win-winnya begini. Ya dong? Ya. Boleh-boleh aja dong. Supaya kita jangan salah langkah. Dan DPR juga nggak bisa ngotot. Saya nak perutmu gitu kan. Nggak bisa juga. Ya dong. Ya, kan kita ini bernegara supaya jalan. Ya kan? Pembangunan jalan, rakyat bisa dapat sejahtera. Iya, kan intinya di situ. Betul. Jadi jangan dikacaukan dengan yang lain. Saya sejahtera, you nggak sejahtera. Jangan. Jadi itu namanya harga diri lah. Dan kita harus tegakkan itu. Oke, tadi Abang singgung soal RKAB. Saya dapat supply informasi, dulu katanya RKAB itu keluar per 3 tahun. 3 tahun, sekarang 1 tahun. No, itu per tahun. Saya yang datang tangani sebagai dirjen. Jadi saya bilang tadi, kita bentuk tim. Karena nggak mungkin seorang menguasai itu. Ya. Contoh misalnya Freeport. Tiap tahun dia bikin RKAB, bukan 3 tahun. Oh, per tahun. Iya dong. Nah, berapa dia biaya eksplorasi? Kenapa kita harus setuju? Karena itu adalah kos bagi dia kan. Betul. Jangan senak perutnya dong dia. Padahal dikontrol. Nanti kita kontrol betul nggak dia membor. Betul. Jangan dia kan masukkan. boleh saja apa namanya segala macam dia cuci uang kan boleh saja. Iya. Disitulah gunanya RKAB itu. Alat kontrol kita berikutnya. Jadi bukan sembarang-sembarang itu. Masalah lingkungan. Ya kalau dari kehutanan dan lingkungan tidak setuju, saya nggak bisa ngotot. Ya. Tadi jadi pasal 33 itu dikontrol di situ. Sehingga dia tidak bisa semua hal dia masukkan di situ lalu sisa tulang-tulang untuk Republik Indonesia. Misalnya dia mau impor barang. Oke. Berapa itu? Ya. Nggak bisa seenaknya dong. Karena itu kalau kontrak karya KBDB itu bebas masuk. Kan negara juga menanggung di situ. Betul. Kalau sudah ada di sini, kenapa harus impor? Itu yang di Undang-Undang Nomor 4 kita mengatakan jasa pertambangan itu harus nasional. Syukur-syukur di daerah situ, sehingga daerah situ juga dapat benefit sebesar-besarnya kemakmuran rakyat terpenuhi di situ. Ada kasus Bang. Lokal expenditure-nya jangan impor dari luar, tapi di situ berdayakan petani, nelayan, kemudian juga peternak situ untuk mereka supply kebutuhan di situ, sehingga mereka juga tumbuh berkembang. Jangan impor dari luar hanya karena kualitas produk kita tidak memenuhi persyaratan. Itu kan akal-akalan. RKB mengontrol semua itu. Saya ada kasus Bang yang agak miris. Cerita ini dari senior saya yang juga sering dari narasumber sini, Prof. Margarito Kamis. Ada satu anak di daerah Halmahera, saya lupa utara atau konon wilayah itu wilayah pertambangan. Tidak bisa bayar kuliah. Bayar apa? Tidak bisa bayar kuliah. Padahal dia tinggal, besar, lahir dari daerah yang konon sumber daya alamnya dikerok sama pelaku-pelaku usaha. Ini kan sesuatu yang anomali ya. Jadi begini nih. Apa yang salah beliau? dari... Kan ada CSR. Betul. Sebelum CSR dulu ada dana untuk community development. Betul. Itu dicantumkan dalam RKB gitu loh. Betul. Jadi kita juga harus hitung semua itu. Jadi bukan angka-angka senak perutnya menyetujui. Ya. Jadi kalau CSR itu kan itu diundangkan oleh perdagangan ya. Menteri Perdagangan ya. Ya kan? Nah, saya nggak tahu waktu saya dulu ada di dalam undang-undang perseroan terbatas. Ada di PT. BUMN berarti. Tidak hanya BUMN, perseroan terbatas. Di undang PT.
Saya nggak tahu, waktu saya dulu sebelum pensiun belum ada PP-nya itu. Jadi tidur juga itu. Bertahun-tahun dibiarkan. Harusnya diimplementasikan. Kedua, jangan kita CSR itu merasa hanya di situ. Ya, itu adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi tentunya ada konsentrasi di situ lebih besar. Iya, betul. Ya terus terang aja seperti sekarang dari BI kok Komisi 3 ya. Kalau saya Siap. ya memaknai sebagai social inclusion. Kan di dalam ketentuan lingkungan hidup itu ada ESG, environment, social and good governance. Sosialnya itu tidak hanya sekadar CSR tadi. Saya memaknainya di berbagai forum, saya katakan itu social inclusion. Artinya apa? Bagaimana kehadiran perusahaan itu memungkinkan wilayah sekitar khususnya juga tumbuh berkembang secara sosial ekonomi. Bagaimana caranya? Kalau kebutuhan sayur mayur di situ, mereka dong dibina, diberdayakan petani-petani di situ nanam sayur sesuai dengan yang kita butuhkan. Bantulah mereka dan peternakan telur, peternakan ayam pedaging dan seterusnya untuk mereka. Pasti mereka butuh telur setiap hari. Betul. Pasti mereka butuh ayam. Betul. Berdayakan mereka dengan situ. Tentu kalau langsung bilang kamu supply dong, nggak mungkin. Mereka harus dibantu untuk bagaimana membuat kandang, memproduksi telur dan seterusnya. Padi dari situ dan seterusnya. Bisa sesungguhnya hidup sehingga kehadiran perusahaan itu bisa menumbuhkan. Belum lagi bantuan beasiswa kalau dimungkinkan, bentuk macam-macam. Jadi sebagai tambahan, kan tidak ada keharusan harus di daerah itu dibikin nanam sayur. Kan nggak ada di situ desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Betul. Nah, disitulah dinas pertanian harus aktif juga gitu loh. Masa sih meneliti itu nggak bisa? Kalau daerah situ misalnya kering, tidak seperti bisa di Sulawesi lah, banyak pertambangan. Tidak harus semua provinsi menanam itu. Konsentrasikan di sini yang cocok. Dia bisa mensuplai kemana-mana. Nanti kok subsidi kemana? Gitu loh. Jadi sebenarnya pemerintah itu yang harus cerdas menerjemahkan itu. Jangan kau suruh rakyat kecil menerjemahkan itu. Kalau itu produksinya jauh, anak tadi dibantu dengan pickup untuk dia angkut dari sana untuk kasih ke sana, dia dapat duit untuk bisa dong. Kalau di wilayah situ tidak bisa produksi sayurnya, produksinya di kecamatan atau kabupaten lain, kasih dia bantuan pickup untuk tiap hari. Artinya kondisi hari ini, Bang, ada yang dilakukan yang tidak basisnya holistik, tidak utuh. Jadi itulah kelemahan kita. Jadi sebenarnya jangan kita berpikir lokan mandi terus. Kita lihatlah satu kesatuan. Itulah fungsinya gubernur, fungsinya wali kota, fungsinya bupati, berkoordinasi lah. Iya kan? Pasti adalah di daerah itu mungkin satu provinsi kau mensuplai ini, provinsi lain mensuplai ini, bagi-bagilah di situ. Iya kan? Itu kan hanya dinas pertanian, dinas apa yang mengerjakan itu. Kan masalahnya mau nggak kita duduk bersama. Satu kelemahan kita di sini adalah kesombongan sektoral. Kesombongan sektoral itu besar sekali. Demikian juga sektoral Pemda. Jadi seolah-olah saya yang berkuasa, bukan itu. Ini republik, Bung. Ini rakyat, Bung. Kita jangan lagi bicara sekat-sekat. Itulah calon pemimpin yang harus berpikir seperti itu. Dan jangan hanya berpikir untuk pendapatan yang formal dalam undang-undang. Yang tadi kan tidak ada di dalam undang-undang kan? Kan? Tetapi bisa meng-create pendapatan untuk masyarakat, tidak hanya PAD untuk pemerintah, tapi pendapatan untuk masyarakat. Sehingga jangan tadi pertanyaannya, kok di situ tambang tapi ada kemiskinan? Ada yang salah di dalam itu. Dan dengan RKB tadi, pemerintah bisa intervensi. Misalnya, kamu pengeluaran segini, dari mana sih kamu ini? Apakah di situ tidak ada suppliernya? Ada nggak? Nah, seperti itu. Artinya bisa diarahkan. Asalkan jangan berpikir sektoral tadi. Jadi pemerintah, pusat, daerah harus hadir gitu loh. Jangan disuruh rakyat berpikir sendiri. Boro-boro. Perutnya aja belum terisi. Gimana cara berpikir?
Padahal itu kepala dinasnya sarjana hukum, sarjana sipil, sarjana ini, semua sarjana. Belum lagi begitu Pak Simon, dia mau ke kantor itu perusahaan saja belum tentu bisa dikasih masuk. Ya harus difasilitasi, difasilitasi oleh kepala dinasnya. Di situ kan ada sayur, di situ kan ada, atau situ ada potensi untuk pengembangan peternakan ayam, peternakan telur. Bantu dong berapa? 200, 300 ribu, juta bisa dong perusahaan. Jadi sekalian tambahan lah. Siap. Disitulah juga tugas DPRD dan DPR mengawasi. Jangan tidur aja lo. Kayaknya memang semangat nasionalisme. Iya dong. Agak tadi Nggak ngerti dia. Merah putihnya Dia dipertanyakan, dijadikan memang. DPRD, nggak ngerti dia apa yang harus lakukan. Merah putihnya itu. Itu kelemahan. Atau dia mengerti Nggak, melakukan sesuatu itu untuk kelemahan kepentingannya, partai Bang. politik. Itu kelemahan partai politik. Iya. Karena pengkaderannya nggak beres. Kami beres loh Pak. Kami beres loh Pak Simon. Jadi kita harus reformasi total. Oke. Jadi sekarang kan orang masuk jangan ke kantor DPR aja sikut menyikut. Pengkaderan itu jelas loh. Di pegawai negeri ya terus terang aja. Saya bukan memuji. Barangkali pengkaderannya lebih bagus. Iya. Bayangkan aja waktu saya jadi staf, saya dibawahi oleh kepala seksi kan. Saya kan harus bisa kerjasama dengan atasan saya. Iya. Atasan saya juga harus memimpin 4 orang. Begitu saya jadi kepala seksi, saya memimpin 4 orang kan. Iya. Begitu saya kasubdit, memimpin 12 orang. Secara tidak sadar, saya sudah diajar bagaimana bekerja Jadi sama. pemimpin. Jadi pemimpin. Berjenjang. Gitu loh. Jelas jenjangnya. Nah, ini anggota DPR ini temannya Sony ini nggak pernah. Kami ada kaderisasi Pak Ada Simon. kaderisasi. Saya yang merancangnya itu. Latihan Tadi pemimpinan sudah ada. so jago lagi kan. Lu jangan ajarin gue. Iya. Kan nggak bisa begitu. Iya. Ini sorry ya. Siap, Saya bukan siap. bela-belain ASN ya. Kita sadar tidak sadar kita mengalami pengkaderan berjenjang. Kami ada sepadia, sepala, ada. Jadi tidak cukup-cukup jadi direktur. Ya enggak lah. Dulu ada yang disetarakan, Pak. Nah, Ketiga. ini Lemhanas kritikan. dulu. Nah, enggak, saya Lemhanas juga kritikan. siap. Waktu Pak SBY ini salah juga. Ada undang-undang masalah ASN ini. Eselon 1 dilelang. Itu enggak benar itu. Eselon 1 itu kan teknis. Ya. Enggak bisa dilelang dong. Masa seorang profesor doktor tiba-tiba jadi dirjen? Kapan dia mulai praktek? Ya, dilelangnya pun tidak ada itu titipan. kerjanya orang-orang partele itu. Dilelang pun ada Saya tahu titipan-titipan itu. itu. Iya, itu maksudnya. Ya. Jadi misalnya partai ini, oke, kau kita calonkan ya, kita juangkan. Nanti setelah dia jadi, yuk kan kita perjuangkan dulu. Iya. Ada praktek lain di situ. Hapuskan ya. Ada undang-undang transaksi itu. ya. Hapuskan itu. Nggak bisa dilelang dong. Itu kan masalah teknis. ASN juga jangan terpengaruh ikut-ikut DPR untuk main-main lah. Nah, karena ASN juga terlibat Nggak itu. bisa dong. Oke, Karena oke. eselon 1 itu teknis. Saya dulu dengan bos saya, menteri, saya orang ngomong, Pak, bicara teknis, saya yang bertanggung jawab. Bukan Bapak. Iya. Betul. Jadi kalau ada kesalahan ukuran, Betul. bukan Bapak yang salah. Betul. Saya sebagai Betul. dirjen. Tapi kalau sudah politis, Bapak yang tanggung jawab. Bapak yang tanggung Ya, jawab. itu yang Bukan saya lakukan waktu saya Betul, menteri betul, Pak Ben. betul, Pak Simon. Karena saya ikut politis, Betul. Bapak hancur. Betul. Jadi saya jangan dikasih beban untuk ngurusin politik. Tapi begini Pak Simon, saya potong. Saya waktu menteri, pengalaman saya katakan saya ini tidak ahli teknis tadi. Yang ahli itu kalian semua. Betul. Eselon 1, 2 dan seterusnya. Saya jabatan politik. Karena itu sebelum keputusan apapun yang saya keluarkan, secara teknis kalian ahli harus ingatkan saya. Kalau kalian sudah ingatkan saya, tapi saya tetap mengambil keputusan itu adalah tanggung jawab politik saya. Iya. Tapi kalau kalian tidak ingatkan dan saya salah, saya seret kalian. Iya lah, betul. Tapi Pak Simon, kultur ASN birokrasi kita kultur primordial. Mereka susah untuk koreksi menterinya. Takut. Mungkin hanya Pak Simon yang berani. Loh begini. Takut. Sebenarnya ini pengalamannya. Sebenarnya kan boleh disampaikan empat mata. Jangan ada orang lain lah. Iya. Sebelum Bapak angkat saya begini loh. Boleh nggak kita? Ya kalau nggak boleh, sorry. Iya. Kan bagus begitu. Ya mungkin hanya Pak Simon. Loh enggak maksud saya. Kalau zaman sekarang mah rebutan Karena Bang, begini ya. loh, semua ASN berani begitu. Saya berpolitik, menterinya bisa hancur loh. Oh Iya, iya. iya. Iya, saya bilang yang saya bilang tadi. Itu nggak boleh.
Karena yang ahli teknis itu kalian, bukan saya, Pak. Jadi kalau ada kesalahan teknis, bukan menteri yang bertanggung jawab. Betul. Dirjennya yang harus dipenjarakan. Iya. Saya mau butuh pandangan abang berdua. Sekjen SDM saya undang berkali-kali. Tentu terkait ya, hal teknis. Kok nggak berani datang, Bang? Apa takut berbeda dengan kepentingan menteri? Boleh saya secara bebas ya. Iya. Barangkali itulah namanya integritas. Nah, Kita disumpahkan, saya bersumpah atas nama menteri, tidak begitu. nggak ada. Demi Allah Demi atas. dan rakyat Indonesia, Betul. saya bersumpah. Jadi pertanggungjawaban kita kepada siapa? Bukan kepada dia, kepada sana. Oke. Pegang aja sumpah jabatan. Karena mesti takut. Berarti soal integritas. sudah Integritas mulai- dan Oke. sampaikan dengan sopan. Ya. Pak, ini masalah teknis. Betul. Hah? Betul. Kalau Bapak paksakan silakan, tapi saya nggak Betul. bertanggung jawab. Ya. Nah, harus Jadi kalau berani ada apa-apa ngomong nanti begitu, di pengadilan, saya akan ngomong. harus berani begitu ke menterinya. Jadi Pak harus Simon. berani ngomong. Dan itu tidak salah. Kita ingatkan. Iya, iya. Harusnya seorang pemimpin yang bagus, dia berterima kasih. Saya butuh Harusnya begitu, berterima Pak Simon. kasih. Karena begini loh Pak. Kita tidak boleh sebagai anak buah yang menjerat dia ke penjara. Nggak boleh. Iya, nggak boleh dong. Yes man. Ya apa nggak namanya? bisa. Oke. HBS terus jangan dong Pak Simon. Menyampaikan dengan sopan itu adalah salah satu Betul. untuk menjaga dia supaya jangan celaka. Ya. Gitu loh, supaya jangan prinsipnya harus celaka. begitu. Betul. Saya juga kalau diingatkan anak bos saya berterima kasih. Iya. Betul. Justru kalau dia ingge-ingge aja, saya bahaya. curiga. Oh iya, saya iya. curiga. Curiga saya. tahu Ini bahasa benar Arab. nggak ini? Iya dong. Iya, patut dicurigai. Iya, patut Kalau dia dicurigai. kayak terus. Iya kan? Makanya kita harus uji coba. Siap. Iya kan? Jadi saya kira begitu ya. Jadi itulah gunanya education. Siap. Jadi setiap di pegawai negeri juga ada kok tahapannya di apa pendidikan. Itulah gunanya itu. Iya, Apa sih? Meningkatkan attitude kan? Salah satu. Attitude-nya harus positif dong. Jadi kalau nggak ada peningkatan attitude berarti dia pendidikannya asal-asal aja itu. Ya, tapi mungkin sebagai terakhir Pak Simon, Siap. sayangnya undang-undang kita nomor 4 2009 cukup banyak teman yang memuji itu undang-undang baik, bagus lah. Karena tadi banyak yang kita sudah bicarakan. Sayangnya karena di pertambangan ini kepentingan terlalu banyak sehingga masuklah kepentingan sehingga kemudian dicincang, diubah Ya. macam-macam tadi gitu Pak Simon. Terakhir Saya ada pikir perubahan. gini, terus terang aja. Saya sebenarnya kita kalau bisa duduk bersama ya, menteri dengan apa dirjen-dirjennya itu, tolonglah kau tegaskan, ya, menteri kau tanggung jawab politis, ini teknis jangan kau ikut campur, seperti tadi. Kalau ada pulau di batas ini, udah menterinya panut aja, Iya. nggak usah dipaksakan, gitu loh. Jadi jangan dibikin merubah-rubah kebijakan. Karena kuasa gitu loh. Kan sama itu. Dan karena lobby. Ya. Iya. Kan di undang-undang Apalagi kita ada itu pesanan kan dari luar, Bang ya. Apalagi lobby dari luar. dijabarkan kan. Pencadaan negara boleh lelang. Kemudian diutamakan Betul. prioritas Betul. BUMN. Itu jabarannya. Iya. Betul. Ini sekarang terbuka untuk semua. Dan prakteknya Pak, saya ikut seminar UI yang memegang, itu sebenarnya hanya lip service saja. Ternyata kompensasi data itu ditariklah kepada salah satu organisasi keagamaan 800 juta. Dari mana duitnya? Jadi itu hanya janji-janji omong-omong kosong aja itu. Oke. Hanya untuk menghibur. Hah? Apa ini? Oke. Ormas-ormas Itu kepentingan ini. pemilu. Kan secara nasional kan korban kita ribut. Ya nggak boleh dong. Jangan dimainkan kebijakan dong. Iya. Hanya untuk kepentingan pribadi. Ya kan? It's not worth it. Iya. Secara ini bisa juga dituntut dia. Ini kan undang-undangnya begini. Kau bikin begini. Sumpah. Saya sebagai ini melaksanakan undang-undang. Kan begitu. Oke, baik Pak Simon, Pak Sony luar biasa. Baik, terima kasih Masih banyak hal sebenarnya yang saya mau tanya soal divestasi, soal Papa minta saham. Nanti Tapi kita jilid buat kedua. jilid kedua. Jilid kedua, ya, Pak Tapi Simon tadi tuh ya, soal tahu, ya. soal esensi dari lahirnya sebuah undang-undang, terus apa pentingnya undang-undang direvisi, anak muda Indonesia sudah mendapatkan poinnya. Terima kasih banyak telah berkenan Terima hadir kasih. di podcast Terima Anak kasih. Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.